Halo guys, perkenalkan nama saya Magdalena Fitrayati, NIM 311810189. Nah, saya adalah salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Nah, kali ini saya membuat konten untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik. Selamat menyaksikan. Nah, pada tugas saya kali ini, saya akan membahas mengenai sosiolinguistik. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah dengar belum kata sosiolinguistik? Atau ada di antara teman-teman yang pernah baca buku mengenai sosiolinguistik? Nah, sebelum kita mengulas mengenai sosiolinguistik, kita terlebih dahulu memahami apa itu sosiolinguistik. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu sosiolinguistik? Nah, berbicara mengenai sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini adalah suatu kajian yang mempelajari antara hubungan masyarakat dengan bahasa. Nah, biasa kita kenal bahwa sosiolinguistik ini terdiri dari dua kata, yakni sosio dan linguistik. Sosio artinya sosial atau masyarakat, dan linguistik artinya adalah bahasa. Nah, dalam sosiolinguistik ini juga ada yang namanya variasi dialek. Nah, variasi dialek ini merupakan ragam dari logat dalam suatu bahasa sesuai dengan daerah penutur. Nah, dalam sosiolinguistik ini juga kita kenal istilah dengannya implikasi bahasa. Nah, implikasi bahasa ini berarti bahasa sering dikaitkan dengan kebudayaan daerah setempat atau daerah asal penutur. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini apakah teman-teman ada yang tahu apa manfaat dari sosiolinguistik? Atau apa sih manfaat dari sosiolinguistik itu? Nah, ternyata sosiolinguistik juga memiliki manfaat loh. Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai alat komunikasi verbal manusia, yang artinya juga mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Nah, sedangkan manfaat yang kedua adalah sebagai pedoman berkomunikasi, yang artinya dalam manfaat yang kedua ini adalah adanya bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi. Lalu, bagaimana pandangan sosiolinguistik tentang bahasa itu sendiri? Nah, kira-kira bagaimana ya pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa itu sendiri? Nah, dan ternyata begini pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, dikarenakan hal penting dalam sosiolinguistik adalah siapa, bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan lalu apa tujuan dari sosiolinguistik itu. Nah, ternyata ada juga nih hubungan antara sosiolinguistik dengan cabang ilmu linguistik lainnya. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu tidak? Apa sih atau bagaimana sih hubungan antara sosiolinguistik dengan cabang-cabang ilmu linguistik lainnya? Nah, hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu linguistik lainnya terbagi menjadi ada 4 hubungan. Nah, hubungan yang pertama adalah adanya hubungan fonologi dengan sosiolinguistik. Yang kedua, adanya hubungan morfologi dengan sosiolinguistik. Yang ketiga, adanya hubungan antara struktur kalimat dengan sosiolinguistik. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan sosiolinguistik dengan semantik leksikal. Nah, adanya hubungan dari keempat cabang ilmu linguistik lainnya ini disebabkan oleh adanya faktor dari luar bahasa itu sendiri, yaitu adalah sosial. Nah, makanya dalam pembahasan mengenai sosiolinguistik ini tidak terlepas dari keempat cabang ilmu linguistik lainnya yang telah. Ternyata selain ada hubungan dengan cabang-cabang ilmu linguistik lainnya, ternyata sosiolinguistik juga ada hubungannya dengan kelas kata dan kelompok etnis. Kira-kira apa ya hubungan kelas kata dan kelompok etnis dengan sosiolinguistik tersebut? Nah, hubungan di antara ketiganya ialah yang pertama kelas kata. Nah, kelas kata merupakan suatu golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, makna dalam suatu sistem gramatikal. Nah, yang kedua adalah kelompok etnis. Nah, kelompok etnis ini merupakan suatu kelompok berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
Nah, selain membahas mengenai apa pengertian dari sosiolinguistik, apa-apa saja sih manfaat dari sosiolinguistik, mengetahui bagaimana sih cara pandang sosiolinguistik tentang bahasa itu sendiri, mengetahui bagaimana hubungan sosiolinguistik terhadap cabang ilmu linguistik lainnya, serta kita juga mengetahui bagaimana sih hubungan sosiolinguistik dengan kelas kata dan kelompok etnis. Nah, kira-kira ada lagi tidak apa saja sih yang dibahas dalam sosiolinguistik? Nah, selain yang dibahas dalam sosiolinguistik juga kita akan mengenal yang namanya masyarakat bahasa, bahasa dan tutur. Nah, yang pertama masyarakat bahasa. Nah, masyarakat bahasa yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu sekelompok masyarakat yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang sekitarnya. Nah, selanjutnya ada bahasa dan tutur. Nah, dalam bahasa dan tutur ini juga kita akan mengenal dua istilah. Yang pertama langue dan yang kedua adalah parole. Nah, langue ini merupakan sebuah lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam berkomunikasi maupun berinteraksi. Sedangkan parole ini adalah merupakan pelaksanaan dari langue tersebut. Sekian dan terima kasih.